Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 1, muatan IPS. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu yang pertama, mencapai kejayaan atau glory, yang kedua, memiliki kekayaan atau gold, yang ketiga, menyebarkan agama atau gospel, dan yang keempat, mencari rempah-rempah. Penjajahan Portugis. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen. Jan Pieterszoon Coen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799.
Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Pada mulanya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Ba'abullah, disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teku Cik Ditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cut Nyak-din. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sing Singamangaraja XII. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia.
Berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Kemudian yang ketiga, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Dan faktor eksternalnya yaitu yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi yang memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas ini menjadi awal dimulanya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu periode pada masa kebangkitan nasional 1900-an, pada masa radikal 1920 sampai 1927, pada masa moderator 1930-an. Karakteristik organisasi pada masa kebangkitan nasional, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pada masa radikal, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Kemudian mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Pada masa moderator, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah dan memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh organisasi pada masa kebangkitan nasional yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indich Partij, dan Muhammadiyah. Pada masa radikal yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada masa moderator yaitu Parindra dan Gerindo. Nah, teman-teman, itulah masa pergerakan nasional di Indonesia. Oke, teman-teman, cukup sekian pembelajaran tematik tema 7, subtema 1, muatan IPS pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.